Ya, gua introvert. Hai, gua Harsen. Balik lagi di cerita kecil hari Senin. Seperti biasanya, kali ini gua akan bercerita tentang apa yang gua rasakan, pengalaman hidup gua, kisah hidup gua, dan apa yang gua ketahui, ya kan? Nah, kalau misalnya lu yang sering nonton YouTube gua banyak berbicara tentang perasaan, banyak berbicara tentang kepribadian gitu, banyak berbicara tentang puisi. Jujur aja gue orang yang sulit untuk berbicara di depan banyak orang, sulit untuk bersosialisasi sama orang lain gitu, atau apalagi sama orang baru. Itu dari kecil gue alami, yang gue rasain gitu. Nah, kali ini gue ingin berbicara tentang kepribadian gitu, yang gue alami saat ini dan gue rasain selama ini, dan gue pelajari bahwa ya, gue introvert. Gue memiliki kepribadian introvert karena dari indikator-indikator yang gue alami, yang gue punya, bahwa memang gue masuk ke kategori introvert gitu, yang sulit untuk bersosialisasi, sulit untuk berbicara di depan banyak orang gitu, atau lebih senang sendiri, atau nggak suka keramaian gitu loh. Ya mungkin ini bukan, gue nggak nganggap bahwa introvert ini sebuah kekurangan gitu. Bahkan gue menganggapnya ini suatu anugerah atau kelebihan yang mungkin Allah beri kepada gue. Karena bagi gue kekurangan itu sebenarnya bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita belum mempunyai ilmunya, belum mempunyai pengetahuan tentang ilmu tersebut, sehingga kita merasa bahwa gue nggak cocok nih yang ini misalnya. Ya mungkin secara gamblang bahwa memang itu kekurangan, tapi gue menyebutnya bahwa itu adalah suatu bidang yang emang nggak gue kuasai gitu. Tapi kalau misalnya gue kuasai, bisa jadi gue akan unggul di bidang itu gitu loh, kalau gue pelajari dengan serius gitu. Nah, maka dari itu di sini adalah ada sebuah yang namanya minat, bakat, dan kemampuan gitu loh. Tapi gue nggak mau ngomongin hal itu karena gue juga belum punya pengetahuan lebih jauh tentang hal itu, tentang minat, bakat, dan lain sebagainya. Sini gue ingin membicarakan tentang introvert gitu. Gue bersyukur waktu SMA itu gue ada di lingkungan yang notabene orang-orangnya berpendidikan atau mungkin berpengetahuan yang luas lah istilahnya. Dan di situ gue dididik gitu. Gue dibina tanpa sengaja oleh lingkungan seperti itu. Nah, kenapa sih kok gue suka berbau puisi, berbau sastra kayak gitu? Ya gue menyukai sastra tapi khususnya di puisi gitu. Entah kenapa ya, tapi ini berawal dari rasa atau pengalaman hidup gue ketika gue patah hati gitu. Bagaimana sih patah hati seorang introvert gitu, ya kan? Ya seperti umumnya bahwa seorang introvert itu malu untuk mengungkapkan perasaan, malu untuk kayak menyatakan apa yang dia rasa, biasanya kayak gitu. Biasanya juga lebih banyak dipendam ketika seorang introvert itu mengalami sesuatu. Ya, gue juga mengalami hal itu gitu. Sewaktu SMA gue jatuh cinta sama teman kelas gue, tapi di situ gue nggak mengungkapkan karena gue malu gitu. Ada banyak pertimbangan yang mungkin dirasain oleh orang introvert ketika ingin mengungkapkan sesuatu. Takut nggak enak karena takut nanti dia nggak suka sama perkataan gue, takut dia mungkin nanti tersinggung gitu loh. Itulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika orang introvert tidak mau berbicara gitu, ya kan? Bedanya sama orang extrovert yang gue lihat, dia tuh cenderung bisa mengekspresikannya secara terbuka gitu, tanpa dia memikirkan perasaan orang lain, ya kan? Nah, kalau introvert itu dia sangat memperhatikan atau memahami perasaan orang lain, makanya ketika dia ingin berbicara itu dipertimbangkan beberapa kali bagaimana supaya dia nggak sakit hati dan lain sebagainya gitu. Nah, pada waktu SMA gue karena gue patah hati, akhirnya gue nggak bisa dong ngungkapin ke perempuan itu. Akhirnya gue buatlah sebuah tulisan-tulisan yang mengungkapkan isi hati gue gitu, yang mengungkapkan isi hati gue, bagaimana sih hati gue ini, apa sih yang sebenarnya hati gue rasain sebenarnya gitu loh. Makanya karena gue nggak bisa mengungkapin, akhirnya gue tulisin dalam tulisan gitu, dengan tanpa bicara, tangan gue yang gerak gitu, menuliskan apa yang gue rasain. Nah, dari situlah mungkin kepribadian gue terbentuk, mungkin sampai saat ini juga, ya kan? Apa yang gue rasain selama ini, gue lebih senang untuk mengungkapkannya dalam bentuk tulisan.
dalam bentuk kayak karya dan lain sebagainya gitu, puisi. Akhirnya gue tulis tuh di buku diary yang gue bikin sendiri. Ketika gue nulis di buku itu dan hanya dikonsumsi oleh gue sendiri, gue nggak cukup gitu. Akhirnya gue publish pakai kayak waktu itu di timeline line gitu kan. Akhirnya gue publish di situ. Oh, orang-orang banyak yang suka sama tulisan gue pada waktu itu gitu. 1 like 2 like itu menurut gue pada waktu awal gue mencoba untuk menuliskan perasaan gue, menulis kayak sedikit quotes kayak itu, kayak satu kebanggaan atau suatu kegembiraan bagi diri gue sendiri sebagai seorang introvert gitu ya kan. Tapi berjalannya waktu, gue nulis gue tuh kan ingin dilihat atau ingin di-like sama orang lain gitu. Itu udah jauh dari ekspektasi gue di awal gitu. Yang awalnya gue cuma ingin menuliskan perasaan gitu. Entah orang lain suka atau tidak, itu bodo amat gitu loh. Tapi pada perjalanannya gue terdistract sama jumlah likes, jumlah komen dan lain sebagainya gitu. Akhirnya berjalannya waktu, gue menulis. Pada waktu itu gue lulus dari SMA, udah kayak nggak lagi bertemu sama perempuan ini. Gue kuliah semester 1, semester 2, gue masih nulis tapi masih tentang perempuan itu, masih nulis tentang bagaimana gue sakit hati pada waktu itu, bukan ditolak ya, gue cuma mengagumi, tapi ya istilahnya perasaan gue bertepuk sebelah tangan lah, istilahnya kayak gitu. Akhirnya gue nulis terus sampai gue kuliah ya kan. Gue nulis perasaan gue. Nah, ketika gue udah nggak sakit hati, gue bingung dong, apa yang mau gue tulis lagi gitu. Akhirnya gue berpikir, gue ini mencintai sastra atau gue hanya menikmati patah hati yang gue jadikan sebuah karya gitu loh. Paham gak sih? Gue ini sebenarnya bener-bener menyukai sastra atau menyukai tulisan, atau emang lu nulis itu karena lu sakit hati aja, lu patah hati aja gitu loh ya kan. Tapi berjalannya waktu, gue yakinkan diri gue bahwa gue benar-benar menyukai sastra, salah satunya puisi. Ya walaupun gue nggak mahir untuk bikin puisi atau apapun itu ya kan, dalam bentuk karya tulisan-tulisan, gue berusaha untuk mencoba berkarya lewat itu. Akhirnya sampai saat ini gue masih suka nulis podcast, gue bikin YouTube kayak gini sambil gue belajar juga nih bahwa seorang introvert itu bukan merupakan kekurangan menurut gue. Hanya saja kita belum mempelajari sesuatu yang belum kita paham, jadi ya kita menyebut itu sebuah kekurangan gitu. Nah, makanya gue bikin YouTube kayak gini, ya gue pengen melawan kekurangan diri gue sebagai orang yang kurang dalam public speaking waktu itu. Gue nganggapnya, tapi gue bisa kok berbicara di depan umum walaupun hanya pada depan kamera dulu gitu loh. Ya di sini gue sambil belajar dan ya terus mengasah kemampuan public speaking gue, melatih cara gue mengambil kosakata ketika gue berbicara gitu. Ini gue ngomong tuh kayak gue mikir nih kosakata yang ingin gue keluarin tuh apa, kata-kata yang supaya bisa nyambung tuh apa. Ini gue sambil mikir gitu loh. Tapi di sini juga ya namanya ini proses belajar untuk diri gue sendiri gitu. Ya mungkin saat ini gue bikin konten itu hanya untuk kepuasan diri gue sendiri gitu. Ya entah nanti ada orang yang suka atau tidak, itu urusan belakangan gitu. Nah, ya pada intinya bahwa seorang introvert itu memiliki cara tersendiri untuk dia berekspresi. Seorang introvert itu lebih mendalam gitu ketika berbicara sesuatu, ketika membahas sesuatu gitu. Gue lebih suka ngobrol 1-2 orang, atau kita deep talk, atau kita membahas hal-hal yang emang serius gitu. Gue lebih suka itu gitu. Ya kesimpulannya bahwa introvert itu adalah sebuah anugerah ketika lo bisa memaknai kepribadian diri lo sendiri. Kita nggak memungkiri bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan yang mendominasi dirinya gitu. So jangan pernah menyalahkan kepribadian diri lo, karena mungkin itu adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk diri lo sendiri. Nggak akan ada habisnya ketika lo membandingkan diri lo sama orang lain gitu. So inilah cerita kecil hari Senin. Sampai jumpa.